menyebabkan Maryam hamil itu siapa? Itu adalah kekuasaannya Allah. Di mana tertulis kekuasaan Allah? Di mana? Ayat surat apa? Ayat berapa bahwa Maryam hamil kekuasaan Allah? Ya, surat yang dijelaskan sama Bang itu tadi. Kamu bacakan? Kamu baca? Saya apakah sudah ada baca itu tadi. kekuasaan? Hah? Surat apa tadi itu? Surat Ya, Maryam. nggak tahu. Kamu tadi katanya. Ya inilah kalian. Ayo. Begini. Di mana? Jangan begini. Di mana ada ayat bahwa Maryam hamil itu karena kekuasaan Allah? Mana? Ya betul. Mana? Jangan betul. Di mana? Menjelaskan tentang ayat itu. Sebentar toh. Kamu menjelaskan sementara kamu sendiri aja nanya ayatnya ke kita gimana ceritanya. Bacakan Sudah saya ayatnya, baca tadi, silakan. Bu. Mana? Silakan bacakan. Surat Maryam ayat berapa tadi itu? Ya baca. Ada tadi di Baca. sama Abang itu tadi. Ya bacakan. Bentar. Roh Tuhan ada pada manusia 120 tahun saja. Berarti roh manusia itu roh Sabar dari Tuhan. iblis, sabar. Satu-satu. Salam Kak Marsya. Lah kemana dia? Tadi katanya cari data. Oh Joker. Salam Kak Reda. Iya, shalom. Cek. Masih subuh di sini. Ya, shalom, Kak Reda. Tidur lagi aja, Kak. Masih subuh soalnya. Tidur saja Kak. Parkun aja sambil tidur. Lanjut Kak Marsya. Mana sih ini tadi? Joker. Miriam 17 Joker. Itu ayatnya At-Tahrim 12. Joker. Joker. Naiklah kau juntak. Sok-sokan mau menyanggah tapi bingung sendiri. Cek. Kapan kalian bikin Bisa roh? diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Iya roh Tuhan ada pada aku Bisa 120 tahun diskusi saja. nggak? Berarti kan roh Tuhan dari yang Bisa diri kita. diskusi. Macam mana Nah, lah sekarang saya kalian tuh? tanya, Allah punya roh nggak? Allah itu apa? Roh atau zat? Roh itu punya Allah, milik Allah. Enggak, saya tanya. Allah itu berbentuk roh atau zat? Coba aku tanya, roh Loh, kok kita Tuhan nggak ada jawab? 120 tahun saja pada Roh manusia Allah itu berarti berbentuk roh atau zat? yang 120 tahun itu roh Tuhan. Ya, saya ini bukan tempatnya pasar ini. Kok sekarang saya tanya? Ya, ini bukan pasar, ini bukan masjid, juntak. Kalau di masjid kayak pasar boleh. Memang betul Allah orang Kristen itu berbentuk roh. Ya. Kita mengenal Allah kita itu dengan roh. Lah sekarang pertanyaannya, Allah SWT itu bentuknya zat atau roh? Kalian jawab. Ya, shalom Mbak Intan. Shalom semuanya. Shalom, Mbak In. Allah Mana ayatnya itu Joker? cat padat Kamarsa. Bukan zat kentut. Cat padat Hajar Aswad. Itu ada Joker Kamarsa tuh. Salam Bang Ya, Bang silakan bacakan Arti. Joker. Tengah dia lagi makan tuh di restoran enak-enak itu.
bakal terus. Ya, Bu. Dia tidak bisa diserupakan dengan barang sesuatu. Mana Dali itu tadi mana? Kalau saya sudah baca tadi surat Yang tadi Dali Maryamnya. ini mana? Kamu hari itu mana? Nah, Baca. Kalau ketemu saya nggak bisa lari-lari, Joker. Hah? Kamu tadi bisa bernarasi, tapi saya minta dasar narasimu, kamu sendiri kebingungan. Di Alkitab kan jelas. Allah adalah roh, sembahlah ia di dalam Yes. roh dan kebenaran. Jadi roh, ya, Nah, Allah SWT ini apa? Roh atau zat cat. atau entut? Nggak tahu saya. Yo, Cat padat. Allah esotis jat kan, dijat. Cat padat loh pengerti. ya berarti Zat benar kan, tadi zat padat. zat berarti kan batu. ada cat. Iya kan, kamar cat itu kan Zat itu satu batu. cair, padat dan gas, iya enggak? Betul. Cuman nih, mereka harus menjelaskan. Nah seperti itulah kalau diskusi dengan mereka. Kenapa kau jeda-jeda si siapa? Joker. Si siapa? Kalau kau mau buka dari ayat berapa Joker, tinggal kau ngomong. Jangan gini loh. Kita bantu buka di sini, kita bacakan, tinggal kau dengar. Host. Ya ini. oh ya, Ya. oke. Host. Kamu jangan Ya. kamu ini kadang-kadang hostnya nih ya. Pelan sekali suara dirimu, Kak Marsya. Udah keras ini, udah keras. Ya. Ini kadang-kadang hostnya ini yang bikin umat Islam tambah malas. Dibacain, ditunjukin, jangan. Kau tambah ngajarin mereka malas, udah diajarin Ustadz malas, kau tidak bisa kepinteran kau itu. Kita tunjukin ayatnya, mereka yang cari, mereka baca, itu. Percuma kau baca, kau juga dibilang itu ayatmu. Silahkan Joker, tadi yang kau baca itu bunyinya seperti apa? Bacakan ulang. Kamu kan tadi kamu mau menjelaskan. Bacakan ulang. Silakan. Dibacakan ulang aja. Duh, gimana sih? Kamu yang dari tadi turun naik, malah kau suruh orang baca pula. Enggak, tadi saya buka jadi keluar sendiri gitu loh. Iya, Jadi, kau. ya. Tapi setelah kamu di luar, kamu kan udah barusan baca kan, otomatis terekam di memorimu kan. Sudah pasti kau ingat bunyinya seperti apa, tinggal kau bacakan lagi di atas. Saya aja bukan orang Islam, saya hafal. Iyalah, berarti hebat loh sampean. Nah, dibacakan aja lagi. Kita sama-sama. Kau baca tadi di dalam QS berapa? Di Maryam 17 tadi yang suruh kita baca tadi. Maryam 17 itu kan dia pasang kain gorden kan. Kita pakai bahasa yang sederhana bro ya. Ya, Dia pasang kain gorden, oke. Setelah dia pasang kain gorden, terus Allah mengutus rohnya. Setelah rohnya diutus, rohnya Allah itu mengambil bentuk manusia sempurna kan, menampakkan diri di hadapan Maryam, betul? Ya, Ya oke. Manusia sempurna itu punya bibir dan lidah tidak? kalau di ayat itu, di Maryam itu tadi yang saya baca, dia mengutus malaikat Jibril dengan manusia Ada malaikat sempurna. di situ, bro. Nggak ada malaikat di situ. Malaikat itu adalah takwilnya ulama. Ini sebenarnya Jibril ini siapa sih Kamarsa? Jibril ini siapa Jibril? Ya Muhammad itu. Tulisannya di ayat itu seperti itu. Itu Nggak ada bukan itu dalam Jibril, itu Jinbril.
Ngapain disuruh baca nggak mengutus mau? Allah mengutus malaikat Mana ada malaikat? Nggak ada. untuk meniupkan roh. Dalam bahasa Arab yang dalam terjemahan Indonesia yang ada di dalam kurung itu, kalimat itu nggak ada, tapi dipaksakan ada oleh orang Islam. Tidak bisa Jibril di situ dipaksakan. tidak. Sesuai dengan aturnya, tidak boleh melincing. Ya, coba Bapak baca original teksnya. Host, tolong tunjukin ayatnya, host. Dia suruh baca. Tapi jangan Arabnya, dia Coba suruh Bapak baca original teksnya, itu bunyinya seperti apa? Ada nggak kata Jibril dalam bahasa Arab? Itu tadi surat Maryam 17. Saya minta Anda baca dalam original teks. Ada nggak kosakata kata Jibril dalam bahasa Arabnya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Itu tambahan dalam kurung itu tambahan ulama supaya apa? Supaya orang Islam itu yaitu tadi. Marsa suaranya kecil loh. Kamar saya Makanya suaranya kalian kecil. bingung itu. Marsha, suaramu pelan sekali loh. Makanya kalian orang Islam itu joker bingung, jadi kaum bingung itu ya karena seperti itu. Kalimat yang tidak ada dipaksakan ada. Nah, yang tadi kamu bacakan dalam Maryam 17 itu kan dia masang gorden. Setelah masang gorden, Allah utus rohnya. Setelah rohnya diutus datang ke Maryam, maka roh Allah di situ menjelma menjadi manusia sempurna. Nah, kalau dia jadi manusia sempurna sudah pasti punya tangan, punya telinga, punya hidung, punya mata, punya bibir dan punya lidah. Ya kan? Nah, setelah dia sudah jadi manusia sempurna, ada proses tiup meniup di sana. Nah, kalau sudah jadi manusia sempurna, tiupnya pakai apa? Pakai bibir. Yang ditiup itu apa? Yang ditiup itu dijelaskan dalam At-Tahrim ayat 12. Yang ditiup itu farjaha. Farjaha itu apa? Udah tiup pakai bibir, pasti lidah juga ikut molek-molek. Gitu loh, Pak. Bapak baca selanjutnya, Bapak baca At-Tahrim ayat 12. Kata farjaha, kata kemaluan di dalam terjemahan diganti dengan kehormatan. Padahal itu kemaluan. Diganti dengan kehormatan atau dengan rahim. Gitu loh. Silahkan mic-nya dibuka Pak Joker. Gitu loh Pak Joker. Nah, kami sebagai apologet Kristen ini Joker, kami ingin berdiskusi dengan teman-teman yang Islam dalam bentuk kosakata bahasa Arabnya. Jangan menggunakan terjemahan-terjemahan yang ada di Indonesia, karena terjemahan Indonesia itu banyak dipalsukan. Kalimat yang nggak ada diada-adakan ada. Kalimat yang ada dihilangkan diganti dengan kalimat lain. Nah, itu yang bikin kalian bingung. Contoh seperti yang di tema itu dalam QS 39. Suaranya udah kedengaran nggak, host? Udah jauh lebih bagus, jauh lebih jelas dibandingkan tadi. Enggak, gini aja, Joker. Oke, ya Bu. Iya, Allah itu berupa, Allah SWT itu berupa roh atau zat sih? Jadi mereka sendiri aja nggak tahu. Saya kan sudah jawab. Apa? Jad. Zat. Di mana tertulis di dalam Quran Allah itu zat? Surat apa, ayat berapa? Jangan ketawa.
Coba tunjukkan ke kami bahwa Allah itu berupa zat di dalam Al-Quran. Silakan. Gus Wahabi bisa bantu nggak? Nggak ada keterangannya, Kak. Allah Hah? itu berupa. Nah, kalian tahu dari mana? Dari rangkuman semua yang kita Saya pelajari itu. tanya, kalian bisa tahu Allah kalian di zat itu dari surat apa, ayat berapa bahwa Allah menyatakan Nggak dirinya di ada zat? Silakan. keterangannya. Nah kalau nggak ada, kenapa kalian tahu dia di zat? Nggak ada. Hah? Kalian percaya siapa berarti? Susah. Jadi memang susah, kamu ngakuin susah. Gimana sih? Kamu mengimani sesuatu yang tidak tertulis itu kan ya lucu. Saya Nah, kan ikut. memperkenalkan diri lagi, Kak Marsha. Iya. Dia kan sama aja percaya sama Ya. orang yang tidak Ini pernah dikenal, aku bedakan dilihat. ya. Aku bedakan ya. Mbak Intan, tolong bacakan bahwa Allah menyatakan dirinya lewat roh. Silakan Mbak Intan. Bahwa adalah roh. Silakan Mbak Intan. Bentar ya. Yang lain ditahan. Ya kami percaya Allah itu tidak Sebentar berupa Gus, apapun. sebentar Nggak ada yang Gus, sama. tahan. Kalau Kristen tuh jelas semua tertulis dalam Alkitab, makanya kita mengakui dan menyatakan itu semua yang tertulis dalam Alkitab, bukan omon-omon yang nggak ada terus kita akuin. Ada. Apakah Bacakan ya, Allah di dalam Yohanes Alkitab 4 ada ayat roh? Di dalam Alkitab itu roh itu Sebentar, diam Tuhan Gus, itu berupa diam apa Gus. rupanya? Diam Gus, diam. Ya, kalau kamu bisa diskusi, diam, ini bukan di masjid. Silakan Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Diskusi. Kita bacakan sebentar. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, thank you Mbak Intan. Di dalam Alkitab Roh itu apa jelas sekarang? Allah, sebentar Gus. Di dalam Alkitab dibacakan Mbak Intan jelas Allah itu roh. Sekarang saya balik. Kalau Allah SWT itu zat, tunjukkan suratnya. Nggak ada. Hah? Ya, memang nggak ada. Nggak ada. Nah, terus kamu tahu dari mana? Kalian tahu dari Itu mana? aja. Kalian tahu dari mana? Dari Muhammad. Hah? Apa? Dari siapa? Dari Dari Muhammad. siapa? Oke, Muhammad. dari sebentar, Yang saya tahu. ikutin nih. Sebentar toh. Saya ikutin. Di mana perkataan Muhammad bahwa Allah itu zat? Ayo. Nggak ada lagi. Kata dari Muhammad. Di mana tertulis bahwa Muhammad menyatakan Allahnya itu zat? Si Bilal, kan aku tanya sama dia lah. Hah? Ada di Turun. zat Allah. Sebentar, Bang Nabi jangan ditumpuk, ya. Saya ini ngikutin kalian, saya bandingkan dengan Alkitab. Alkitab jelas dibacakan Mbak Intan tadi, Allah itu roh. Ya. Nah, sekarang saya ngikutin kalian. Kalian bilang Allah SWT itu zat. Kalian bilang oh tidak tertulis. Loh, kalau nggak tertulis kalian tahu dari mana? Dari Muhammad. Nah, sekarang kalian tahu dari mana Muhammad menyatakan bahwa Allah SWT zat? Nggak ada juga. Hah? Segala sesuatu yang tidak tertulis kenapa kalian imani? Lucu kalian. Ada di mana ya? Tunggu dulu, gue cek dulu. Ayo, Itu zat. Gue cari di jangan cuma ngomong namanya Gus tapi nggak ada ilmunya. Makanya ya Gus, saya bilang ini koma ruang publik. Ya, kamu jangan samakan sama kayak kamu ceramah di masjid. Kalian cuma asal cuap-cuap nggak ada dasarnya. Yang penting amin. Gak bisa di sini ketemu saya lagi. Hah? Ayo, di mana Allah itu zat dalam Al-Quran? Nggak ada. Terus kalian tahu dari mana? Hah? Kalau sudah nggak ada, terus kamu tahu dari mana, Gus, bahwa Allah itu zat? Makanya masih Islam, nggak ngikutin perkataan Allah, tapi ngikutin perkataan ulama. Bukan Joker. Joker, kamu tanya apa? Kamu sampaikan apa lagi, Joker? Silahkan. 20 21 langsung ke sini.
Ya lebih pulang mas mahal tiketnya. 39 ayat 4 bunyinya apa ya ini ya? 39 ayat 4. Joker. Bunyinya apa itu Joker? Karena kalau Joker. kau yang Joker, karena kalau kau yang mau ditanya bro, kau nggak bisa berargumen. Karena kami semua otomatis berdasarkan Quran. ayat-ayat dan teks-teksmu dalam Al-Quran. Wah. Tapi kalian tidak menggunakan Al-Quran untuk menjawab, tapi kalian menggunakan perkataan ulama. Beda kelasnya di situ, Joker. Joker. Ya, Gimana kabarmu? baik, Apa kabar Allah? baik. Baik juga. Itu bunyinya ayat 39 ayat 4 bunyinya apa bro? Katanya hafal. Ya nggak hafal. Makanya kalau memang saya kan bukan penghafal hadis apa. Oh. Kalau memang Quran itu Quran bukan hadis kok ketok juga ya kepala. Quran maksudnya dibacakan aja. Coba baca. Coba baca dong. Intan tolong bacain Intan, dia nggak bisa baca Tan. Jadi gini, sebentar teman-teman. Umat Islam ini ya, itu kalau fanatik Islamnya akut, tapi suruh baca Al-Qur'annya kayak pegang tai. Enggak lah, masa gitu? Coba suruh baca. Dari kemarin nggak ada Coba yang mau baca. baca. Tapi fanatiknya fanatik gila. Suruh baca Qur'annya kayak pegang tai. Heran gue. Dibacakan aja. Jangan sama- malas. Ini karena hostnya suka kasih kesempatan kalian malas. Kalau ketemu saya nggak mau. Kalau kamu siap diskusi naik ke atas, kamu siap membaca Qur'anmu atau hadismu. Kalau nggak mau turun. Oke, turunkan aja bu. Saya- Jangan diturunkan tuh ngomongin siapa yang Joker mah teman. Sebenarnya begini loh Joker, sebentar. Sebenarnya mengetahui siapa Allah kita itu cukup yang dia berikan dan yang dia nyatakan di akhir hidup kita. Kalau ada Allah nih memberinya pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin dan mengatakan umatnya berakhir dengan maut, itu berarti fix itu iblis. Ya, karena tanda persekutuan itu seharusnya dengan Roh Kudus, bukan dengan jin setan Korin. Dan harusnya manusia itu berakhir dengan hidup kekal, bukan maut. Intan. Ya, sedangkan Allah kalian di Sahih Muslim 5034 dan 5035 itu mengatakan Allahmu bahwa Muslim semuanya itu diberi pendamping tanda persekutuan, ya. Itu dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Dan di Kaf ayat 19 kalian berakhir dengan sakaratul maut. Kau harus tahu sakaratul maut atau maut artinya dimakan iblis. Itu artinya. Nah berarti siapa Allahmu itu? Ya, makanya bisa mengutus setan-setan setanuloh. Ya, Maryam 83 memelihara setan-setan. Al-Anbiya 82. Jadi ciri utama, sebentar Bang Nabi, bukan Nabi, sebentar. Nanti gantian. Ya. Jadi ciri utama. Ya, justru pemujaan kepada iblis ciri utamanya adalah berakhir dengan maut atau sakaratul maut. Karena itu artinya dimakan iblis. Ya, itu akibat adanya persekutuan dengan Allahnya bangsa setan. Dan ciri-cirinya persekutuan dengan Allahnya bangsa setan, pemberian pendamping dari golongan jin dan setan-setan itu. Makanya simbol kalian adalah simbolnya kubus hitam kiblatnya. Itu sama dipunyai oleh seluruh anggota sekte iblis sedunia. Kuil-kuilnya adalah kubus hitam. Itu yang harus kalian paham. Ya. Dan menara bulan sabit itu simbol utama. Menara bulan sabit, dengarkan. Menara bulan sabit itu simbol utama pemujaan kepada iblis atau satan. Itu menara bulan sabit dan itu ada di Mekah. Ini jangan ngopi ya.
Mbak Intan, Jadi sorry, simbolnya Mbak Intan, bulan sabit Mbak itu Intan, menara tolong bulan dibacakan- sabit. Silakan tolong Kak Marsa dibacakan- teruskan. Enggak, Mbak Intan, tolong dibacakan surat Al-Anbiya 82. Allahnya itu benar piara setan, nggak pakai bahasa Arab, sekalian diartikan. Thank you Mbak Intan, lanjut. Masya Allah. Jadi teman-teman harus tahu menara bulan sabit itu simbol utama pemujaan atau persekutuan dengan iblis. Masa iya sih? Iya, iya Bang. Oh. Itu sudah ada sejak sebelum banjir Noah, makanya dihancurkan dengan banjir. Lalu muncul lagi Bang di tanah Sinear. Oh. Ya abad 4.500, ada yang mengatakan 7.000 sebelum Masehi ya. Itu kan sesuai dengan yang tertulis di Kejadian 10 ayat 10, dimulailah kerajaan-kerajaan. Itu muncul lagi, lalu dihancurkan lagi Bang, 10 peradaban itu. Ya, dengan peperangan. Kalau yang awal itu banjir Noah, yang 10 peradaban ini dengan peperangan. Dan sekarang muncul lagi tuh, abad ke-7 muncul lagi bersama satanik global. Jadi kalian harus paham, kuil-kuil Freemason, kuil-kuil sekte iblis sedunia, itu kiblatnya kubus hitam. Yang disebut Black Cube of Satan atau kubus hitam Saturnus. Dan Saturnus ini adalah sigil dari Azazel. Sebentar Intan bacakan dulu. Al-Anbiya ayat 82. Wa minas sayatini mayakhusuna lahu wa ya'maluna amalan sunadalik wa kunna lahum hafidin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Ya. Itu Kak Marsa, dipelihara sama Allah ya, setan-setan. Jadi kan hanya raja setan yang bisa memelihara setan. Loh, kalau kami tidak, sebentar Kak Marsa, kalau kami tidak tidak akan pernah mengalami sakaratul maut. Jadi siapapun yang mengalami sakaratul maut itu pasti masuk neraka. Karena sakaratul maut itu artinya dimakan iblis. Roh orang-orang ini akan jatuh ke jurang maut di mana seluruh malaikat maut itu berada. Dan kalian harus tahu, seluruh malaikat maut itu penghuni neraka. Kenapa kalian dicabut nyawanya oleh para malaikat maut? As-Sajdah ayat 11. Jadi kalau kami nggak mengenal neraka, bahkan tidak ada tertulis bahwa Elohim kami, Allah kami, kaki kanannya di neraka, yang kakinya di neraka itu Awo SWT, ya. Mereka itu siapa? Kalau kakinya di neraka berarti dia itu raja neraka alias iblis, kan begitu Kak Marsa, betul nggak? Itu Silakan Kak Marsa. Versinya ibu aja tuh kalau begitu. Loh, versi siapa? Ya itu jelas sekali, simbol kalian tidak bisa dibantah. Kalian mungkin bisa membantah dengan dalil, tetapi kubus hitam yang ada di Mekah sebagai kiblat kalian tidak bisa dibantah. Itu Intan, simbol tahan dulu, persekutuan saya dengan pamit 7 dulu. iblis besar. Itu tidak bisa Marsha, dibantah, Intan. kiblat kubus hitam. Intan, tahan dulu. Saya pamit Ya, dulu, saya mau jemput. Saya mau antar jemput Kasih yang anak-anak lainnya sekolah ya. moderator, kasih Intan moderatornya, host. Saya juga nih mau pamit dulu. Sudah. Ya Jokot jangan pindah dong. Ya. Soalnya Jangan pindah Jokot, jangan pindah Jokot. Iya, Jokot jangan kemana-mana Jokot. saya keluar aja dulu. Jangan biarin gila-gila aja, biar Intan gila-gila aja, biarin kita ngomong aja, ya biarin kita ngomong aja. Iya, Oke. jadi kalian bisa bantah semua dalil ini dan itu. Tetapi simbol kubus hitam, apakah mau kalian hancurkan untuk menghilangkan jejak? Apakah menara bulan sabit di Mekah mau kalian hancurkan? Nggak bisa. Ya, itu tidak terbantahkan. Silakan cari sendiri. Worship to Black Cube of Satan. Beribadatan kepada kubus hitam Saturnus. Di situ semuanya adalah anggota sekte iblis sedunia, global satanik. Nah, itu kalian. Makanya yang diberikan ke kalian itu golongan jin dan setan-setan, bukannya Roh Kudus. Makanya berakhir dengan sakaratul maut, dimakan iblis. Itu akibat bersekutu dengan Allahnya bangsa setan. Ya, makanya yang diberikan ke kalian itu ya bangsa jin setan korin itu.
Kalau kami tidak mengenal itu, kalau kami persekutuannya itu dengan Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kami, bukan jin setan korin. Ya, Sabar, itu sabar Joker. bentar. Silakan bukan. Coba silakan Joker, silakan Joker. Jawab dia Joker. Jawab dia Joker. 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 Ya Pak, Jawab dia, jawab dia. saya menyimak aja dulu. Yo. Mampus kau kayak gini, ada 2 cewek yang kayak ginian. 3 Saya lagi. cuma tanya, sebentar. Mampus kau. Saya kepingin jelas tahu kok. sebentar. Saya cuma Mengerti kepingin juga. tahu sebentar, Joker. Saya tanya kamu ya, supaya penonton lihat kamu orang Islam jujur Kak. Betul tidak satu-satunya agama ya, setiap umatnya itu disertai oleh jin namanya korin, yaitu Islam. Betul nggak? Betul nggak setiap umat Islam itu disertai jin namanya korin? Ya memang ada yang diceritakan. Nah, udah. Karena di dalam Marsha. Kristen nggak ada, ya. Marsha. Makanya, ya, Marsha, apa? itu tertulis bukan jin korin, tapi dalam bahasa Arabnya syaiton. Ya, syaiton. Namanya syaiton. jin, namanya korin. Nggak ada nama, nggak ada nama. Iya, nggak ada nama. Nggak ada Nggak nama, ada tapi nama. ya, memang Syaiton. betul. Syaiton. Tulisannya Makanya- syaiton. Makanya begini, makanya ya umat Islam itu sebenarnya tahu, tapi mereka nggak dibikin kritis. Tidak ada umat yang disertai setan kalau tidak umat Islam. Setiap umat Islam dari lahir sudah disentuh oleh setan, disertai setan masing-masing. Umatnya meninggoy, setannya masih ada nggak meninggoy, dan itu dijelaskan oleh ulama-ulama mereka. Makanya penjelasan Mbak Intan jelas. Di dalam kekristenan itu membinasakan, menghancurkan iblis, setan, dan kawan-kawan. Itu di dalam kekristenan. Ya. Allah kita membinasakan setan-setan itu, bukan malah bersekutu, bukan malah bersahabat, berteman, tidak. Abad ke-7 datang, yang namanya Uslim malah memelihara setan Tuhannya. Lanjut Pak Anton. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi bro. Islam, Kristen, atau murtadin, atau mualaf, atau apa aja lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Buat Pak, Bang amin. Joker ya. Iya, jadi sedikit ya. Jadi memang kalau kita mau jujur di dalam Islam, bahwasanya setan itu memang peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus diakui. Kenapa harus diakui? Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'anul Karimnya bahwasanya Dia memelihara setan dan mengutus setan-setan ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Supaya kenapa? Manusia itu bisa menghuni neraka. Gitu. Sabar Pak. Aku mau tanya dulu, Bapak ini Islam, Kristen, atau apa ini? Nggak yakin lagi gua. Gua udah nggak yakin lagi kau. Hari ini ngapain masih Islam? Yo, Masya Allah, ya Allah Akbar. Sudah tahun ini sudah tahun 2026. Ngapain masih Islam? Ngapain masih menyembah kubus hitam? Ya. Ngapain masih sembah-sembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sendiri menyembah, memuji Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Amin. yang tertinggi di dalam Islam itu bukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan si mamut. Kenapa demikian? Allah sendiri yang memuji-muji si mamut, yang memberi penghormatan kepada si mamut. Tuh. Jadi Islam ini sebenarnya ya, saudara-saudaraku yang Islam, jujurlah dalam
memaknai Al-Quran itu sendiri. Supaya kenapa? Kalian itu dibawa ke dalam kebenaran. Ya, karena jelas sekali dalilnya ya di dalam Islam itu, Al-Quran itu, bahwasanya Islam ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Dalilnya sangat jelas. Dan setiap hari kalian baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kalian meminta jalan yang lurus? Karena kalian berada di jalan yang tidak lurus. Karena kalian berada di jalan yang tersesat. Di mana jalan yang lurus itu? Ayo baca ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Baca ayat selanjutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang terdahulu yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang terdahulu yang diberi nikmat? Bukan Bani Arab. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-27. Ini Quran kalian sendiri yang mengatakan yang diberikan kenikmatan itu hanya kepada keturunan Ishak dan Yakub yang berhak mendapatkan kedudukan kenabian. Al-Quran yang menegaskan. Di luar daripada itu, nabi palsu. Tuh, makanya di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan bahwa Muhammad itu seorang nabi. Nggak ada. Makanya saya bilang, cobalah Islam. Pelajari Al-Quran dengan teliti dan baik. Jangan mengikuti apa yang disampaikan ulama. Beda lagi. Kalau kalian mengikuti para ulama, ajaran para ulama, kalian akan digiring kembali ke zaman pagan Quraisy. Karena para ulama itu mewariskan kepada kalian itu penyembahan-penyembahan pagan. Siapa penyembah pagan itu? Leluhur si Mamut. Siapa leluhur si Mamut? Ya pagan Quraisy. Orang-orang Quraisy yang menyembah Dewa Hubal yang mereka panggil Le'ilah. Itu. Jadi kalian itu harus cerdas, jujur gitu loh. Jangan hanya pandai mengkritisi. Tuhan kalian itu manusia ya. Kalau saya pandangan saya juga dulu seperti itu. Tetapi ketika saya mencari kenyataan Allah itu seperti apa, kasih Allah itu seperti apa, karena Allah itu maha kasih, Allah itu maha nyata, dia harus membuktikan kenyataan dirinya seperti apa. Sudah tertulis di dalam Alkitab. Bukti kasih Allah di mana tertulis? Allah memberikan kasihnya melalui siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah karunia dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menghubungkan kita kepada Sang Maha Pencipta. Di mana dalilnya? Di Yohanes 3:13. Yohanes 3 ayat 16 ya kalau nggak salah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Yohanes 3 Dia ayat 16. mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan Yesus adalah benar-benar utusan, kenyataan Allah, kasih Allah yang maha kasih, kita akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Oleh sebab itu orang Kristen mempercayai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, perbudakan setan-setan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Maryam ayat 83 tadi. Jadi begitu ya teman-teman Islam ya. Saya itu di dalam Islam itu 34 tahun saya dihidupi sama ajaran ini, ajaran menuju ke kesesatan. Oke, selamat pagi abang-abang, selamat pagi Kak Intan, selamat pagi juga host. Selamat pagi, salam. Selamat pagi. Ya lanjut dulu teman-teman. Sebentar ada tamu ini, Bang Sidaur. Bang Sidaur ini Oten atau? Saya Kristen. Untuk menanggapi daripada Bang Silakan. Putra tadi, tumben aku tengok ini masuk di Komal ada abang ini Muslim kian ya Bang ya? Bang Putra. Murtadin kayak Intan dan Kamarsa. Murtadin, Bang. Saya 34 tahun di dalam kegelapan.
Ya puji Jadi Tuhan. di sini yang murtadin Bang Putra, Kamarsa sama Intan. Dulunya Islam, Bang. Berarti ada juga ternyata Muslim yang cerdas ya, Mak. Tahu dia ajaran-ajaran yang baik dan benar, tahu dia jalan kehidupan yang kekal. Mantap Bang Putra, mantap. Biasanya saya Kalau lihat cerdas itu kan pasti keluar lah, Bang. iyalah Kalau cerdas itu pasti keluar. Tahu dia jalan kebenaran, makanya sekarang mengikuti ajaran Yesus ya kan. Nah, mantap Bang Putra, mantap Iya, Pak betul. Intan, Marsha, mantap. Nah. Karena- Biasanya saya lihat ya Bang, saya dengar itu dari komal-komal sebelah. Orang aliran atau agama orang sebelah sana itu macam bicaranya itu macam apa? Panik, kalau nggak panik nggak masuk logika, udah gitu bahasanya bahasa kasar lagi. Bicara secara logika mereka itu nggak mau Bang. Ya Kak ya. Orang-orang biasanya kayak gitu kalau agama-agama orang sebelah itu. Untuk diperjelas atau untuk mengatakan sesuatu yang benar, mereka itu terkadang menyangkal. Tapi saya lihat ini daripada Bang Putra atau Kak Intan dari tadi saya dengarkan ya kan. Ternyata cerdas abang ini, meskipun sebelumnya dari Islam ya kan, katanya tadi. Bagus lah abang, bagus Kak. Mantap. Berarti sudah ada terbuka kecerdasan. Memang ada cerdas sedikit-sedikit di pemikiran daripada abang-abang sama kakak Intan ini. Terima kasih. Saya lagi ya Kak, Bang, sekalian saya ini sebenarnya sambil jualan. Bolehlah saya sambil dengar-dengar aja ya. Terima kasih Bang. Pak, kalau dengar-dengar di bawah ya Pak, biar ada orang bisa naik gitu, biar ada Ya, Islam bisa bantah ya. Ya oke, saya undur diri pamit dulu. Joker jangan turun, kau satu-satunya Islam di sini kau. Biar yang lain siapa Enggak, tahu. biar kau tunggu dulu kau. Yang Paduka Muslim Nabi lain itu Kafin mau itu ikut naik. Muslim, Bang Nabi. Silakan Bang Nabi. Yo. Kafin itu Muslim. Oh, Gavin Muslim ya. Oh silakan Jadi, Gavin. tidak percaya kubus hitam. Itu pemujaan kepada iblis. Jadi gini Kafin, kau boleh cek. Makanya kalau Intan nih, kalau tidak yakin itu nggak akan Intan jelaskan di umum. Kamu cek sendiri. Makanya uji, data-data Intan itu diuji. Kau ketik Black Cube of Saturn, Saturn. Kubus hitam Saturnus, di situ keluar semuanya. Pemujaan kepada Azazel. Jadi Saturnus itu simbol iblis Azazel. Itu kubus hitam, Kavin. Silakan dicek sendiri dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak muncul. Ya. Silakan dicek sendiri, itu semuanya itu milik seluruh sekte-sekte iblis sedunia yang kalian jadikan kiblat ya. Coba Mbak Jadi Intan kiblat sedikit seluruh Mbak Intan, satanik ya sorry. kubus. Iya. Ini aja Mbak Intan. Gavrin, kamu itu kan Islam. Tahu nggak arti simbol bulan sabit di atasnya musola masjid itu apa? Bulan sabit dan bintang. Itu ngikutin Apa coba? siapa? Ya nggak Apa tahu, itu? aku tanya kamu. Gimana sih? Kalau setahu Simbol saya, bulan. iya ini saya jawab. Setahu Setahu saya, kamu, setahu Jangan kamu. setahu kamu. Gimana sih? nah kalau setahu Anda mas, saya setahu saya. Saya nggak tahu. Ya kamu kan tinggal di sini. Yang setahu saya. Kan tinggal di cross check aja kalau datanya salah kan kayak gitu tadi kan sama aja. Ya enggak? Ya nggak tahu. Coba. Ya, Apa tahu arti? Ya ini saya jawab nih. Jangan Apa arti diketawain bulan terus ya. sabit dan bintang? Ya, silakan. Insecure saya nanti kalau diketawain terus. Ya, ya, Silakan. lanjut, Pak, Apa lanjut. arti bulan sabit dan bintang di atas Ya. musola di Indonesia? Oke, setahu saya sekali lagi, pertama itu tidak ada sejarahnya di zaman Muhammad. Yang kedua, Tunjukkan data. Anda mau sepakat atau Sejarahnya. enggak, itu Bukan setahu silahkan. kamu. Oh, itu kan menurutmu. Gimana sih kalian ini? Makanya Bukan gini setahu loh ya. kamu. Gini teman-teman Islam ya. Kalian sudah terbiasa di ruang tertutup seperti pengajian di masjid. Jadi tidak bisa Makanya tinggal mengkritisi. dibuka nanti kan sama kayak tadi Kak Lili bilang. Gini loh, Gavin. Apa silakan Gavin. Saya ajarin kamu, Oke, nanti Gavin. saya buka ya gitu Gavin ya. sebentar. Oh, gantian apa enggak ini? Gavin. Oh,
Ya silakan ngomong, Pak. Gavin, ya, ini ruang publik. Tidak boleh menurut saya, menurut data. Ya, ini bukan masjid dan tempat pengajian. Silakan. Oke, sudah. Sudah. Ya udah. Saya jawabannya akan sama, terserah mau setuju atau tidak. Yang jelas poinnya seperti itu. Oke, Bahwa aku itu tanya ya berasal Gavin dari ya. Turki Usmani, Kak. Gavin, Turki Gavin, Usmani Gavin. kan lambangnya itu bulan dan bintang. Sabar. Dan di zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang. Lah ini saya lagi ngomong gimana sih? Ya sabar. Nah, ini biar tak jelaskan ya. Tuh, sama Biar tak tuh. jelaskan. Biar tak jelaskan secara bulan sabit dan bintang. Ini dulu sebelum banjir Noah sudah ada. Sebagai simbol pemujaan kepada iblis atau Satan, bulan sabit dan bintang yang disebut Nephilim. Ya, kita lihat simbol Nephilim atau anak-anak setan. Ya. Ini udah diturunin, dinaikkan lagi nih. Santai aja sih, kenapa sih lu? Lu Nggak usah gini ya. Sabar dulu, sabar. Ya, sabar. Kita lihat simbol Nephilim. Saya santai dari tadi, di mute, dibisukan, diturunkan, saya ikuti kok. Sabar. Ini simbol Nephilim. Bulan sabit dan Nah itu bintang. kenapa bisa sama persis itu lo pertanyaannya, Gavin? Jadi inilah yang dihancurkan oleh Elohim kita dalam peristiwa banjir Noah, Nephilim atau anak-anak setan. Nah, kenapa bisa sama? Kemudian ini kan sudah hancur bang bukan Nabi ya, ini sudah hancur oleh banjir. Muncul lagi di tanah Shinar yang melalui peradaban Mesopotamia ya atau Babel. Nah, kita lihat simbol Babel. Menara bulan sabit sebagai simbol persekutuan dengan 7 kepala naga atau 7 iblis besar. Ini khotbah ini. Ini sejarahnya ya. Jadi Ini lagi nanti khotbah. diimani oleh Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah yang sekarang jadi Ottoman. Ya. Jadi belajar sejarah, jangan anti. Jadi simbol namu ini naga besar lautan purba ya teman-teman, sebagai simbol pemujaan kepada Satan atau iblis. Itulah dulu ada istilah urnamu atau mereka yang melayani atau yang menjadi pelayan bagi naga besar lautan purba namu. Ya, ini sudah ada teman-teman sejak dulu. Nah teman-teman, yang pertama tadi Nephilim dihancurkan dengan banjir Noah. Kemudian muncul lagi pasca banjir Noah di peradaban Mesopotamia dan di copy paste oleh 9 peradaban lainnya. Ya, yang dihancurkan dengan peperangan. Nah, sekarang abad modern setelah abad ke-7 setelah Tuhan kita kembali ke surga, muncul lagi simbol ini yang digunakan juga oleh RT 6 ya, dan ini namu ini yang punya 7 kepala ya, 7 kepala naga ini disembah di mana sih dulu itu? Di kubus hitam teman-teman. Inilah simbol satanik awal, dimulai dari tanah Shinar setelah dulunya sudah dihancurkan muncul lagi. Nah kita lihat Menara Babel, ya, pemujaan kepada iblis atau Satan, Azazel. Kita lihat Menara Babel, apakah sama dengan kubus mereka? Sama teman-teman. Inilah Menara Babel. Nah, ini Menara Babel ini, ya. Ya, sekarang kita bandingkan saja langsung. Apakah menara Namu sama dengan menara bulan sabit yang ada di Arab? Hanya nanti sekali lagi dihancurkan lagi dan sekarang menuju ke arah sana, ya.
Sekali lagi pemujaan kepada iblis atau Satan akan dihancurkan. Kita lihat teman-teman, apakah sama? Sama teman-teman ya. Simbol pemujaan kepada iblis atau Satan. Namu. Makanya mereka mengenal kata namus ya. Ini sama kan? Sama nggak Kak Marsha itu? Sama. Nah, kemudian bukan Nabi, itu kan 4500 sebelum Masehi ya. Kemudian digunakan sebagai simbol menara Pael, iblis Pael. Ya, 2500 tahun kemudian kita lihat menara Pael atau iblis Pael. Kita lihat menara Pael 2500 tahun kemudian. Nih. Ya. Jadi menara bulan sabit Pael yang tadinya bersumber dari menara Namu Sinaga Besar itu muncul pertama di tahun 2000 sebelum Masehi, kuil Pael Sapans ya Sepon Ugarit. Terus 1000 sebelum Masehi kuil Kanaan Israel. Terus abad kedua itu di kuil Paal Samin Palmyra Suriah. Terus 900 sebelum Masehi kuil Paal Pek Lebanon. Sama, apa kita sandingkan lagi, apakah simbol iblis Pael itu sama dengan ini? Makanya kalian harus belajar, bukan imani buta. Makanya melalui Yesus Kristus kita ini dipersekutukan dengan yang benar, ya, bukan dengan yang sesat. Nah ini teman-teman, apakah sama ini kuil Pael? Sama enggak Bang, bukan Nabi? Kak Marsha. Sama. Ini simbol persekutuan dengan para iblis. Nah, kita sandingkan kubus hitam Babel dengan kubus hitam RT6. Inilah kubus hitam Babel dengan kubus hitam RT6 ini. Sama enggak? Sama. Ya. Sama tuh. Sama enggak? Woi, Joker, sama enggak itu? Simbol pemujaan kepada iblisnya sama enggak? Yang enggak sama lah Bu. Ibu membanding-bandingkan bentuk. Loh sama, jelas itu dipakai oleh kalian. Makanya kan gini. Ya makanya kalian itu bukannya didampingi oleh Roh Kudus, malah didampingi roh setan jin korin. Enggak begitu Ya, Ibu. itu berarti tanda persekutuan dengan iblis dan lebih fix lagi Joker. Lebih Kita fix ini lagi, sebentar. Lebih dari fix Adam- lagi kalian itu berakhir dengan sakaratul maut. Itu lebih fix. Kamu harus tahu sakaratul maut artinya dimakan iblis, mati sekarat. Kita ini semua Ya. Bu, manusia di dunia ini diturunkan dari Adam dan Hawa itu. Nah Makanya iya, tapi kan ada dua sisi. diturunkan Yang satu ke sisi dunia menyembah ini. Allah yang benar, yang satu sisi menyembah iblis. Dan yang menyembah iblis itu salah satunya adalah kalian. Karena Kalau simbolnya nggak sama dengan seluruh sekte iblis sedunia. Dan kalian tidak bisa membantah. Sorga Kalian berakhir itu, dengan Bu. maut atau sakaratul maut itu. Itu artinya dimakan iblis. Begini Bu, Joker. cerita dari awalnya. Ah, nggak usah anulah, botol banget kau itu. Ya. Cari yang lain lah. Saya. Silakan. Silakan itu Kak Marsha. Ya. Saya tertarik dengan Eskomu Islam temanya. atau Kristen? Sebentar, pelan-pelan. Eskomu Islam atau Kristen? Saya Eskomu Muslim. Gimana sih? Islam ya, oke. Yang penting kondusif ya. Oke, selama jadi Ya. Islam baca Quran dan hadis atau tidak? Selama kamu jadi Islam? Kau ini bentar dulu. Kau ini banyak Sekali sekali lagi, pertanyaannya. selama jadi Islam kamu baca Quran Aku belum dan hadis bertanya, tidak? kau udah dua bertanya. Kamu mau ikut Bentar ya. aturan nggak? Saya dulu ya. Kau yang ngatur Kamu mau ikut aturan nggak?
Kok ngatur? Kau pikir ini di Mekah? Hah? Kalau kamu sudah nggak baca Quran dan hadis, itu lebih bagus. Jadi kita tahu kamu mendengarkan. Kalau kita mau panjang, kita tahu dulu kapasitasmu supaya kita bisa berdiskusi di atas. Gimana sih? Baca itu aja Kak, buku ini Kak, rancangan itu loh ya. Ya kan? Apa sih Kak, kunci jawaban itu loh, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur itu si Asko. Suruh bacanya itu aja Kak. Pengikutnya 6 belagu. Mau nge-report aslinya itu. Silakan Kak Marsha. Iya, jadi gini ya teman-teman ya. Kita ini sudah menemukan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu tidak mungkin bersepakat bersekutu dengan iblis, setan dan kawan-kawan. Sementara Islam jelas dari kecil sudah disentuh atau diikuti setan, jelas itu. Bagaimana bisa dibilang Tuhan yang benar sementara umatnya itu dibiarkan masing-masing bersama setan atau iblis? Hah? Itu dulu kita kasih bahasa yang mudah. Pertanyaannya, Islam tahu nggak bahwa setiap umat Islam itu diikutin setan atau iblis? Itu dulu. Baru kita bisa panjang. Di dalam kekristenan tidak ada di dalam satu ayat pun bahwa setiap umat Kristen itu diikuti oleh iblis atau setan. Nggak ada. Sekali lagi, waktu saya pelajari Alkitab, bahwa di dalam Alkitab itu setan, iblis, dan kawan-kawan itu dibinasakan. Ya, itu Tuhan yang benar ternyata. Ya, itu. Kak Marsha suruh beli buku ini aja si Askomo, biar kau bisa jawab pertanyaan dalam buku. Oh itu kan mereka kan anti sejarah Bang Majus ya kan? Iya. Sedikit saya ngomong tentang si Joker tadi. Gini, kan saya tertarik omongan dia gini tadi. Gini, semua kan diawali dari Adam dan Hawa. Setan, Adam dan Hawa itu setan udah ada. yang pasti ya, umat setelah Adam dan Hawa yang sama setan cuman umat Islam. Jangan Ini ada tamu dari umat. Oh, Kristen ini Bang Bang Kristen kah? Ya, Kristen dari itu Kalimantan. Kristen dia. Lanjut. Bukan dari Kemantan, dari Sarawak. Oh, Sarawak. Oke. Ya, betul, Sarawak. Dia Kristen. Ini Masya, suara kamu kencangkan sedikit. Kecil. Ini udah kencang Pak. Bang Dero, Bang Dero, tak kasih buku ini. Bang Dero tak kasih buku ini mau Udah nggak? keras belum? Udah kencang belum teman-teman? Udah kenceng, udah. Jadi gini teman-teman Islam ya. Jadi gini teman-teman Islam. Apa yang disampaikan ini ya Kak Intan tadi itu kata sejarah gitu loh. Sejarah. Sebelum Adam diciptakan itu iblis sudah ada botol. Ya. Sudah ada. Makanya ada yang sisi kebenaran, ada yang sisi kesesatan atau kejahatan. Itu karena itu sebabnya disebut apa? Di luar Allah itu namanya ilah-ilah. Tuhan-tuhan yang lain. Itu sudah ada sebelum zaman Adam bahkan iblis itu loh. Nah, yang dijelaskan itu tadi semua itu sesembahan kalian yang kalian nggak ngerti apa-apa itu gitu loh. Dan itu di keturunan Adam itu sudah terjadi, banyak bangsa-bangsa menyembah di luar Allah yang benar, Allah Elohim itu. Kau ngerti sejarah nggak? Gitu loh. Nah, kalian itu nggak sadar Islam ya, kalian tuh dari pagan tuh penyembah berhala. Nenek moyang nabimu itu pagan. Itu sudah cukup sebenarnya kalau kalian mau pinter loh. Nenek moyangnya sesembahanmu itu nabi yang tegang 30 apa 70 tahun itu. Misalnya gini Bang Klesari, aku potong. Iya. Mbak Intan tadi kan menceritakan tentang sejarah. Betul. Nah, saya tanya, bulan sabit dan bintang di atas musola itu artinya apa dan mengikuti siapa? Mereka kan nggak tahu.
Karena mereka bilang dulu di orang apa Turki, lah ya sebelum Turki itu siapa yang mati? Makanya Mbak Intan di sini menunjukkan sejarah sebelum ada Islam. Dan simbol itu sudah ada sampai detik ini. Itu simbolnya umat satanik. Betul. Lanjut, Mbak Suruh Intan. beli buku ini aja Bang Chris. Sukses dalam kubur, jualan es cendol. Ya. Jauh Ya. kali lu. Ya, gini ya. Ya, Ya, shalom teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video yang baru saja kita saksikan? Saya harap teman-teman bisa menuliskan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Kita bisa berbagi pendapat dan bisa berdiskusi bersama. Ya, teman-teman, langsung saja saya ingin membagikan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita semua untuk membentuk kita sesuai dengan gambaran Kristus. Itulah yang dinamakan penyucian. Dan meskipun kita semua tidak membantu perkembangan ini dengan usaha kita sendiri, tapi Allah ingin agar kita memperhatikan benar apa yang sedang Ia lakukan, bahkan memohon secara spesifik kepadanya untuk memperlihatkan aspek-aspek kegiatannya kepada kita. Tujuannya apa? Bagi kita tidaklah misterius. Allah bukan sedang berusaha menyembunyikan rencananya bagi kita semua. Saat kita memintanya untuk memberikan arah kepada kita, entah itu untuk menangani aktivitas sehari-hari atau memahami visinya yang lebih luas, Ia akan memberikan tuntunan yang kita minta. Jadi kita semua memiliki kebiasaan yang berdosa ya, karena memang kita ini adalah manusia, naturnya adalah dosa dan perilaku negatif yang nampak oleh kita. Allah mungkin memakai perkataan teman-teman untuk menunjukkan masalah itu kepada kita semua, walaupun hal itu mungkin menyakitkan, atau mungkin Ia memilih untuk secara diam-diam menegur hati kita tanpa bantuan pihak luar. Dengan cara apapun Ia membiarkan kita tahu apa ingin Ia ubah selanjutnya. Jadi teman-teman, tahukah teman-teman bahwa
Allah telah merencanakan aktivitas spiritual bagi kita semua. Jadi mintalah agar Tuhan membukakan mata kita terhadap kesempatan setiap hari untuk menunjukkan kasih-Nya kepada sesama. Ia akan memberikan kita ide-ide yang kreatif untuk pelayanan. Ingatlah seluruh kekayaannya tersedia bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Kiranya melalui diskusi ini, melalui firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati dan kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan itu terhadap kehidupan kita. Dan tentu kita sebagai orang percaya harus yakin dengan iman kita, harus teguh dengan keiman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh goyah dengan dengan pendapat-pendapat orang, dengan kritikan-kritikan orang. Percaya sungguh-sungguh, percaya penuh kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk menonton video di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman saudara, ke rekan-rekan saudara, agar video-video di channel ini boleh memberkati setiap orang yang mungkin belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh melihat, boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Shalom.